masyarakat tempatan dan persekitaran. Inilah definisi operasional yang saya gunakan dalam memaknai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial korporat atau CSR. Ada dua isu yang menarik untuk kajian ini dijalankan. Yang pertama adalah dilihat dari faktor kemunculan. Ternyata konsep CSR itu lahir di Barat karena adanya jurang, seperti saya katakan tadi, antara pemilik korporat dengan masyarakat dari sisi kebendaan. Jadi ada gap yang korporat ini, pemilik korporat terus menjadi kaya, sedangkan buruh pekerja yang ada di korporat dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Sehingga kemudian mereka mengalami sebuah tuntutan sosial untuk melakukan tanggung jawab sosial. Sehingga kemudian faktor kemunculan ini itu berpengaruh kepada teori yang mereka bentuk. Teori yang mereka bentuk dalam merespon kepentingan ataupun keperluan daripada masyarakat tempatan. Dan respon yang diberikan oleh korporat itu selalu biasanya hanya bersifat pada kebendaan saja. Sebagai contoh misalnya kalau hari ini setiap korporat harus memberikan insuransi kesehatan untuk para buruh yang bekerja di sana. Ini akan menimbulkan isu baru nantinya ketika isu kebendaan ini kemudian tidak terbagi secara merata di semua level. Akan terjadilah kemudian demo-demo, demonstration dari buruh. Itu awalnya karena tidak meratanya faktor kebajikan yang dilakukan oleh korporat terhadap mereka yang terbabit dengan korporat tersebut. Kemudian teori-teori CSR yang berkembang di Barat juga diasaskan pada pendekatan rasional saja. Karena kenapa? Visi misi dari sebuah korporat itu setelah dibuat, lalu dia melihat apa realita yang diperlukan oleh mereka-mereka yang mempunyai stakeholder, yaitu pemegang berkepentingan terhadap korporat tersebut. Sehingga yang dia coba melihat dari sisi rasional saja. Sebagai contoh, saya angkat di sini social theory contract theory yang mengatakan bahwa CSR itu adalah sebuah kontrak sosial antara korporat dengan masyarakat. Maknanya korporat harus melakukan CSR sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan E, maka korporat harus melakukan yang E. Nah, standarnya kemudian menjadi tidak sama ketika masyarakat itu berbeda. Tidak ada kajian setakat ini yang dilakukan. Kajian-kajian tentang CSR itu banyak dilakukan di Barat, terutama pada benua Eropa dan Amerika. Sedangkan untuk Asia itu sangat sedikit. Sehingga kemudian korporat-korporat yang tumbuh di Asia maupun di Asia Tenggara, apalagi korporat yang dibangun dengan ruh Islam, sering menjadikan CSR ini benchmark kepada konsep yang dibuat di Barat. Dan ini sebetulnya tidak mengena karena ada kemungkinan nilai-nilai yang ada dalam budaya Barat, nilai-nilai keyakinan agama yang ada di dalam bangsa dunia Barat itu mempengaruhi kepada konsep CSR yang telah dibuat oleh mereka. Yang apabila kemudian dibawa kepada negara yang berbeda, budaya yang berbeda, nilai yang berbeda, culture yang berbeda, maka ini akan menimbulkan pertembungan dari sisi keyakinan satu masalah, yang kedua dari sisi output yang diinginkan daripada program CSR itu sendiri. Sehingga pengalaman konsep CSR Barat ke dalam budaya dan keyakinan agama yang berbeda akan menimbulkan pertembungan budaya dan keyakinan di satu sisi. Di sisi lain kesan CSR tidak akan didapati secara maksimum. Nah, kajian saya mencoba melihat dari sudut perspektif Islam. Bagaimana sebenarnya konstruk bangunan CSR yang dibangun di dalam Islam. Dan ternyata kalau kita melihat hadis Al-Quran dan sumber-sumber epistemologi Islam, kita mendapati bahwa tanggung jawab sosial Islam itu sudah ada sejak kemunculan Islam itu sendiri, yaitu ketika Rasulullah SAW diutus sebagai pembawa risalah. Dan di sini nanti boleh dilihat banyak saya juga meng-highlight hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana seseorang bertanggung jawab secara sosial kepada lingkungannya. Sehingga pertanyaan masalah yang saya munculkan di sini adalah konsep CSR yang ada dalam Islam berbeda dengan CSR Barat. Karena CSR dalam Islam dibangun atas dasar tasawuf dan epistemologi yang berbeda dengan CSR yang dikembangkan di Barat. Jadi Islam, tasawurnya, epistemologinya itu dibangun atas dasar Al-Quran, Sunnah, kemudian juga ijma, qiyas, ya, kemudian sumber-sumber hukum lainnya yang tidak disepakati oleh ulama.